Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Wa syukru lahu bima qassana min hubbi sayyidil mursalin wa biwilayati Amiril Mu'minin Al-Asadil Ghalib Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Assalamu alayki ya Fatimah Zahra sayyidatan nisa'il alamin. Assalamu ala al-Hasan wal Husain sayyidi asy-syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu, sekitar 30 tahun yang lalu kita tidak bakal menyaksikan peristiwa yang kita saksikan sekarang ini. 30 tahun yang lalu bahkan suara Imam Ali itu adalah suara yang sayup-sayup sampai kepada kita. 30 tahun yang lalu negeri ini hampir sama sekali tidak mengenal warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Mungkin karena kita dijauhkan dari kota Mekah dan Madinah, mungkin karena kita dipisahkan dari sejarah sekian lama, mungkin juga karena Islam yang dibawa ke Indonesia itu baru masuk ke sini menurut salah satu riwayat ya kira-kira pada masa pemerintahan Abbasiyah yang terakhir. Masih barulah Islam datang ke Indonesia ini dibandingkan dengan Islam yang datang ke Cina. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi datang berkunjung ke Cina, kalau tidak salah namanya Abdullah ibnu Abbas, dan sempat mendirikan masjid di Cina yang tertua. Waktu itu orang Indonesia masih mungkin memakai pakaian dari cawat itu, dan perempuannya mungkin masih seperti perempuan-perempuan Bali sekarang ini. Dan jangankan nama Imam Ali, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mereka kenal. Ketika saya menyaksikan pertunjukan anak-anak kecil itu, yang terbayang dalam benak saya ialah umat Islam ini kira-kira sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun setelah saya meninggalkan dunia ini. Anak-anak itulah yang akan tampil di panggung berbagai kegiatan untuk melanjutkan benih yang saya dan teman-teman saya taburkan di tanah Nusantara itu, yaitu benih kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekiranya kembali ke hadirat ilahi, saya ingin membanggakan bapak-bapak dan ibu-ibu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Amirul Mukminin, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk anak-anak kecil tadi itu yang akan melanjutkan perjuangan membangkitkan kecintaan kepada Nabi dan Ahlul Baitnya. Saya ingin bawakan wajah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini ke hadapan junjungan saya Rasulullah. Saya juga sebetulnya ingin meminta maaf khususnya kepada Imam Ali, karena biasanya setiap tahun, dimulai dari tahun yang lalu, kita merayakan peringatan Idul Ghadir dengan peringatan besar-besaran. Buat tahun ini Idul Ghadir akan direncanakan besar-besaran pula dengan mengundang beberapa ulama dari Irak, Iran, Suria, Amerika. Tetapi karena beberapa hal rencana itu tidak terwujud. Kemarin saya sempat melupakan acara ini karena kegiatan-kegiatan saya yang banyak. Antara lain sebetulnya saya harus 2 kali lagi kembali ke Iran. Yang pertama untuk sebuah pertemuan tentang makna ziarah dan turisme dalam pandangan Islam di kota Mashhad, di tempat dimakamkannya Imam Ali Ridho Salamullahi Alaihi. Tapi saya tidak jadi pergi karena kesibukan saya di sini. Yang kedua, saya seharusnya pergi juga
pada hari Kamis kemarin ini untuk menghadiri seminar penerbit-penerbit Islam sedunia. Tapi alhamdulillah kita bisa mengirimkan Ustadz Miftah yang saya kira sekarang menyaksikan acara ini dari sebuah tempat pertemuan yang besar di tengah-tengah kota Tehran. Dan peringatan ini sekarang diperingati di seluruh wilayah ijabi di seluruh Indonesia. Makassar memperingatinya dengan mengundang Profesor Dr. Umar Ibrahim, salah seorang anggota Dewan Syuro Ijabi. Kemudian hatta di kota kecil Pare namanya, kota kecil lah, memperingati peringatan Hari Ghadir Hum. Apa itu Hari Raya Ghadir Hum itu? Saya baru tadi pagi mendownload sebuah buku yang judulnya Idul Ghadir, ditulis oleh seorang perempuan, Al-Hajjah Fatimah Ali Al-Ja'far. Sebetulnya seorang sayyidah dari pesantren di Najaf. Dan beliau menulis Al-Ghadir Idu Ashabil Yamin bi Wilayati Amiril Mu'minin. Yang mengharukan saya ialah buku ini dipersembahkan kepada bapakku yang mengajarkan kepadaku wilayah Imam Ali, kepada ibuku yang membesarkan aku dengan kecintaan kepada Al-Wasi, yaitu kepada Imam Ali. Dia kutipkan ini pada mukaddimahnya sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yahya hayati wa yamutu mamati wa yaskunu jannata adnin gharasaha rabbi falyuwali aliyan min ba'di wal yuwali waliyahu wal yaqtadi bil a'immati min ba'di fa innahum itrati khuliqu muntinati ruziqu fahman wa ilman wa wailu lil mukadzibina bifadlihi min ummati alqatiina lahum sillati la analahumullahu syafaati. Barang siapa yang ingin hidup seperti hidupku, yaitu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin mati seperti kematianku dan ingin bertempat tinggal di surga Aden yang disediakan Tuhanku, maka hendaklah dia mengambil Ali sebagai walinya sesudahku dan mengambil wali lagi para wali sesudahnya, dan hendaklah dia meniru para a'immah, para imam sesudahku, karena mereka lah itrohku yang diciptakan dari tanahku, yang diberi pengertian dan ilmu. Dan celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka di tengah-tengah umatku, yang memutuskan silaturahmi denganku. Allah tidak akan menyampaikan kepada mereka syafaatku. Jadi siapa yang ingin hidupnya seperti hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin matinya seperti matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengikuti Imam Ali sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dimulailah pada suatu hari yang kita sebut Hari Ghadir Hum, sejarah perjuangan para pecinta Imam Ali salamullahi alaih. Di sini disebutkan, beruntunglah orang yang mencintai Imam Ali, dan celakalah orang yang membohongkan keutamaan Imam Ali dan keluarganya. Pertanyaan kita, apakah ada itu orang yang membohongkan keutamaan Imam Ali? Apakah ada dalam sejarah kita orang yang tidak mau menceritakan Imam Ali? 30 tahun yang lalu, saya selalu menyebut 30 tahun yang lalu karena Syekh Taskhiri, Ayatullah Taskhiri pernah bercerita di hadapan ulama-ulama NU di Jakarta. Kata beliau, U'ayis Ustaz Jalaluddin Rahmat mundu 30 sana. Saya ini sudah hidup bersama Jalaluddin Rahmat sudah 30 tahun.
Jadi bayangkan, saya sudah bergaul dengan Ayatullah Taskhiri ketika saya masih sangat muda, 30 tahun yang lalu. Saya masih sangat muda. Dan Ayatullah Taskhiri pun masih muda juga, 30 tahun yang lalu. Perbedaan usia saya dengan beliau sekitar 2 atau 3 tahun saja. Beliau jelas lebih tua. Saya melihat Ayatullah Taskhiri sejak mulai tumbuh uban. Beliau sudah tumbuh uban sejak 30 tahun yang lalu. Sampai seluruh rambutnya dan janggutnya sudah beruban. Dan saya juga bergaul dengan beliau sejak saya tidak punya uban satupun, sampai kepala saya di atas ini bertaburan uban. Wa nu'ayishuhu fi hubbi insyaallah hubbi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi 30 tahun yang lalu saya diminta untuk memberikan ceramah di sebuah universitas, kalau nggak salah apa Universitas Islam Siliwangi namanya. Nama Universitas Islamnya disatukan dengan kebudayaan Sunda. Saya memberikan ceramah waktu itu dan saya mengutip ucapan Imam Ali yang ada di dalam kitab di pesantren-pesantren di Indonesia, namanya kitab Nasoihul Ibad. Saya kutip ucapan Imam Ali salamullahi alaih. Tapi kalau saya tidak salah, saya mengucapkan, sekiranya tidak ada 3 hal, dunia ini akan beres. Dalam Nasoihul Ibad. 1, kalau orang bodoh tidak merasa puas dengan kebodohannya. Qanaah bil jahli. Qanaah itu mestinya dilakukan oleh orang-orang miskin dengan hartanya. Tapi sekarang qanaah itu dilakukan oleh orang bodoh dengan kebodohannya. Merasa puas dengan kebodohannya. Yang saya ingat cuma itu saja, 1 dari hadis itu. Tapi kemudian saya mendapat reaksi dari salah seorang ulama besar, Allah yarham, sekarang udah meninggal dunia. Hati-hati itu Jalaluddin Rahmat, dia ini Syiah. Gemparlah karena ceramah saya seperti itu. Dan apa dosa saya sampai harus dikafirkan kan waktu itu? Apa dosa saya? Dosa saya sederhana saja, yaitu saya mengutip ucapan Imam Ali yang sudah ada dalam buku di pesantren itu juga. Saya tidak mengutip buku Imam Ali yang saya ambil dari Teheran atau dari Qum. Saya ambil dari buku-buku di pesantren, saya lepaskan malah. Buku pesantren dulu itu bisa dilepas-lepas begitu aja, dibawa kemana-mana. Sehingga saya iri hati dulu sama para kiai. Saya kalau mau ngajar bawa kitab banyak seabreg. Mereka cuma banyak 1 ini lembar aja, kemudian ngajar dan dibacakan. Tapi saya sekarang bisa menandingi para kiai dulu itu karena saya punya iPad. Saya bukan saja bisa membawa 1 lembar atau 2 lembar yang dilepas, saya bisa membawa dalam iPad itu ribuan kitab. Nah, mengapa mereka gempar hanya karena mendengar Imam Ali? Karena mendengar nama Imam Ali saja sudah sensitif. Sehingga dahulu ada Jemaah Al-Munawwaroh dari ITB, dari Masjid Salman. Saya dulu itu ngajar di Masjid Salman. Jadi ada murid-murid saya di situ. Termasuk juga ini Ustaz Dimitri belajar di Masjid Salman itu. Tiba-tiba saya diusir dari Masjid Salman. Di persona non grata kan. Apa dosa saya? Saya mengajarkan kecintaan kepada Imam Ali. Itu aja dosanya. Kita berlindung dari orang-orang yang mendustakan keutamaan Imam Ali. Kemudian saya ngajar juga di Masjid Mujahidin. Ini sekitar 30 tahun yang lalu lagi. Dan ada murid-murid saya di situ yang sekarang juga sudah berkumpul di sini dan 30 tahun telah mengubah kemudaan mereka menjadi orang-orang tua, sudah menumbuhkan uban-uban di kepala mereka. Jadi saya mengajar di Masjid Mujahidin. Pengunjung saya lumayan, rada banyak dibandingkan dengan ustadz yang lain waktu itu. Kemudian akhirnya saya dipaksa berhenti. Saya dipanggil oleh pengurus masjid. Saya disuruh memutuskan. Salah seorang ulama, Allah yarham, juga ulama-ulama itu udah meninggal dunia. Sayang mereka tidak menyaksikan saudara-saudara hari ini. Sekiranya mereka belum meninggal dunia dan menyaksikan saudara hari ini, mereka akan langsung meninggal hari ini juga. Jadi di masjid itu, di Masjid Mujahidin, saya dipanggil dan saya ditanya oleh seorang ulama, Allahumma arhamhu ya wa'afihi wa'fu anhu. Beliau salah seorang guru saya yang sangat saya cintai. Dan beliau berkata, Pak Jalal, mau dibawa kemana umat ini?
mau dibawa kepada Quran dan Sunnah atau kepada Syiah Imamiyah. Tadi saya waktu itu jawab, Ustadz, pakai bahasa Sunda waktu itu, Ustadz, badai dicanak ka mana umat ieu teh? Badai dicanak ka Muhammadiyah atanapi kana Quran sareng Sunnah? Dan beliau tidak jawab. Jadi saya juga tidak jawab. Jadi keheningan menguasai kami ya. There has been a long silence. Kami semua tidak berbicara. Dan tapi saya yakin hati kami semua bergejolak. Tapi kami semua berbicara. Kemarin Idul Adha, saya kebetulan alhamdulillah tidak diundang oleh jemaah Islam manapun. Saya tidak tahu apakah ini juga karena Imam Ali itu yang menjadi penyebab, tapi saya tidak diundang oleh, hatta oleh lapangan di tempat kita juga saya tidak mendapat undangan. Dan siapa yang mengundang saya pada hari raya Idul Adha? Pagi-pagi sekali sekitar jam 10-an sudah menjemput saya seorang Romo dan seorang beragama Katolik. Saya dijemput dan ternyata saya diundang ke Lanud Sulaiman dan saya memberikan ceramah dalam peringatan hari lahirnya Santo Martinus. Jadi ada gereja Santo Martinus di situ. Saya bercerita tentang agama yang dasarnya cinta. Saya bercerita tentang agama yang dibawa oleh Imam Ali sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang menegakkan keadilan, agama yang berdasarkan cinta kasih. Kemudian ada tanya jawab. Di antara tanya jawab itu ialah, Pak, kami tidak pernah mendengar ajaran seperti yang Bapak sampaikan itu dari ustadz-ustadz yang ada di sekitar kampung. Itu orang Katolik, mah. Kami tidak pernah dengar ada agama Islam yang seperti Bapak sampaikan, kata. Emang, saya bilang, agama ini baru saya perkenalkan 30 tahun yang lalu. Dan masih banyak juga orang yang belum mendengarkan ini. Segera saya cerita kepada mereka, Gadir Khum, ini ada sebuah hari raya namanya Gadir Khum. Apa pula ini? Dan karena itu saya tidak cerita tentang Gadir Khum. Saya bawakan khusus cerita ini kepada saudara-saudara hari ini. Jadi sampai sekarang ada orang-orang yang mendustakan Imam Ali. Kemarin ini datang seorang, asalnya agamanya Katolik, kemudian dia menjadi dokter. Kemudian sudah jadi dokter, jadi ustadz lagi. Dia bercerita tentang pengalamannya menjadi ustadz. Suatu saat, karena dia dokter, karena dia juga jadi kepala dinas kesehatan di Cianjur nih, diundang dia untuk jadi khotib sholat Jum'ah di Masjid Agung Cianjur. Dia datang terlambat karena urusan dinasnya, karena mula-mula dia tidak boleh, tapi akhirnya dia boleh. Akhirnya dia datang ke situ dengan tergesa-gesa, dia melewati jemaah yang banyak. Karena Masjid Agung Cianjur itu kata tidak punya pintu dari belakang, jadi dia melewati jemaah, udah jantungnya berdegup keras, keringat bercucuran, sudah langsung ke situ, katanya ini udah adzan Pak, Bapak harus langsung khutbah. Dan dia sudah membawa kopean dari rumah, tapi waktu dibuka di situ ternyata kopeannya salah, bukan kopean untuk khutbah. Jadi dia makin panik, lebih-lebih dia harus tahu bagaimana kapan dia harus menginjak tangga-tangga untuk jadi khotib itu. Kan ada seorang yang biasanya pegang tombak itu. Ruwiya an Abi Hurairah annahu qol. Kita didoktrin selama berabad-abad dengan Abu Hurairah aja. Tidak pernah kita dengar Ruwiya an Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Tidak pernah dengar. Coba kapan kita pernah dengar hadis dari Imam Ali bin Abi Talib? Enggak. Yang kita kenal itu Abu Hurairah aja. Ruwiya an Abi Hurairah annahu qol. Sehingga tempat saya itu kalau ada kucing, saya selalu mengatakan Ja'at Abu Hurairah wa qala. Telah datang Abu Hurairah dan berkata, yang kita dengar itu. Dan si bapak itu kebingungan, tapi akhirnya si bapak itu khutbah. Dan alhamdulillah khutbahnya baik, dapat sambutan yang baik. Setelah itu dia mimpin sholat. Setiap kali selesai Al-Fatihah, speaker masjid itu mati. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, hidup lagi. Begitu dia baca suratnya, mati lagi. Setelah selesai sholat, katanya dia dipanggil oleh orang yang punya masjid itu, kiai besar di masjid itu.
Wah, dia udah deg-degan. Lalu dia berkata dengan rendah hati, perhatikan dia ini mantan Katolik dan sekarang jadi ustadz Islam yang sangat bersemangat. Bapak, pasti Bapak mau memanggil saya karena kesalahan bacaan Al-Quran saya. Saya memang begitulah kemampuan saya. Saya mohon maaf kalau ada bacaan Quran saya yang salah atau pembicaraan saya yang salah pada waktu khutbah. Lalu teriaklah itu ulama sepuh di situ itu, bukan saja salah, buruk sama sekali. Lalu dia dimaki-maki, kalau kamu mau khutbah di pasar, khutbahlah, tapi jangan sekali-kali khutbah di masjid. Ini orang yang punya jabatan tinggi, yang khutbah di situ dimaki-maki. Kata beliau dalam hati saya, kok saya ingat lagi dengan ajaran agama Katolik. Katolik itu mengajarkan kita untuk menyebarkan kasih. Dan tidak pernah ada romo yang membentak-bentak. Apalagi membentak-bentak sesama romo. Ini seorang kiai membentak-bentak dia. Untung dia dihibur oleh orang lain di situ tuh yang menjemputnya. Pak, seminggu yang lalu juga ada wakil bupati dibentak-bentak juga di sini. Jadi dia rada tenang sedikit. Lebih belakangan, saya tidak akan ceritakan selanjutnya. Dan beliau ini datang kepada saya karena ingin memperkenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kearifan Nabi. Mau menerbitkannya sebagai buku. Walaupun dia sudah dibentak, jangan khutbah di masjid, kalau mau khutbah di pasar saja, kata ulama itu. Tapi dia mau terbitkan buku. Dan cerita tentang nabinya tentu saja sumbernya tidak bersumber pada Ahlul Bait salamullahi alaih, kecuali yang dia ambil dari buku saya, itu jelas sumbernya. Yang lain itu ceritanya malah aneh-aneh. Misalnya ada Khalid bin Walid, katanya seorang bangsawan dari Persia yang mengejar-ngejar kebenaran sampai ke tanah suci Mekah. Saya bilang, Khalid bin Walid, Pak? Iya, betul. Ya, karena agama saya menyebarkan kasih, jadi saya cuma cerita. Mungkin salah cetak saja Pak, sebetulnya dimaksud adalah Salman Al-Farisi. Karena Khalid bin Walid tidak ada hubungan karib kerabat dengan orang Persia. Dia punya hubungan karib kerabat dengan Ummu Jamil, istrinya Malik bin Nuwairah. Yang cerita selanjutnya tidak akan saya ceritakan. Mohon maaf ya, kita belum sampai kepada Ghadir Khoum itu. Jadi sejak Ghadir Khoum itu, umat Islam itu terpecah menjadi dua. Kata penulis buku ini, hari raya Islam itu yang besar itu tiga. Hari raya yang pertama ialah hari raya Idul Fitri. Itulah yang memisahkan orang yang puasa dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi hari raya Idul Fitri itu khusus untuk orang yang puasa. Orang tidak puasa boleh juga ikut-ikutan lebaran, gak apa-apa. Sebetulnya itu khusus buat orang, memisahkan orang yang puasa, yang mukminin dengan orang yang bukan mukminin. Kemudian ada hari raya haji, Idul Adha. Itu yang memisahkan orang-orang yang menjalankan ibadah haji dengan orang yang tidak menjalankan ibadah haji. Sehingga di Indonesia hari raya Idul Adha itu kurang meriah. Karena mereka berkata, ya mah lebaran anak Pak Haji, orang madacan haji itu kudu milu lebaran. Oke, kalau kita tidak mau ikut lebaran, hajinya ikutilah bahwa ini juga disebut lebaran kurban, Idul Adha. Istilah resminya malah Idul Adha, hari raya kurban. Jarang ada yang menyebut Idul Hajj, hari haji. Yang tersebut itu Idul Adha, karena ini hari berkorban. Dipisahkanlah orang-orang yang mau berkorban dengan orang-orang yang tidak mau berkorban. Kemudian datanglah Idul Ghadir hari ini. Dipisahkanlah di situ itu orang yang mencintai Rasulullah dan keluarganya dengan orang yang katanya mencintai Rasulullah tetapi mengabaikan keluarganya. Jadi pada Idul Ghadir itu dipisahkanlah para pecinta Imam Ali dengan orang-orang yang mendustakannya. Apa tadi membohongkannya itu? Mencurigai siapa saja yang menceritakan tentang kemuliaan Imam Ali. Tadi saya cerita tentang saya. Dosa saya di Indonesia itu memperkenalkan orang Indonesia kepada Imam Ali.
Buku di Indonesia yang pertama kali cerita tentang Ghadir Khumm adalah buku saya, Imam Ali untuk anak-anak, yang diterbitkan oleh penerbit Rosda. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Itu saya terbitkan buku memperkenalkan tentang Idul Ghadir. Dan tadi saya cerita, saya diusir dari Masjid Salman, sehingga bawalah saya pengajiannya ke sini. Karena diusir dari Masjid Salman, alhamdulillah akhirnya berdirilah Masjid Al-Munawwarah yang melahirkan jemaah saudara-saudara itu sampai sekarang. Saya diusir dari Masjid Mujahidin. Saya diusir dari semua masjid di Bandung waktu itu. Istri saya bisa bercerita, dulu pada hari raya kurban itu, di Iyah itu sibuk beberapa kali bolak-balik ke pintu depan karena setiap masjid kirim daging kurbannya. Oh, kemerekaanku daging teh. Karena dikirim setiap itu baru beberapa menit sudah ada nutup pintu lagi. Nganterin ini dari Masjid Al-Hidayah, dari masjid. Oh, saya populer di masjid itu. Saya ingat ketika saya diperiksa oleh Pangkop Kamtib, oleh seorang tentara yang kumisnya saya kira lebih besar dari otaknya. Dia memeriksa saya dan menanyakan kepada saya masjid-masjid yang saya datangi. Dan saya sebut saja masjid-masjid karena memang banyak. Setelah itu masjid-masjid yang saya ingat saya sebut, saya kemudian menyebutkan masjid. Bapak itu nulis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhammad, sampai dia capek, Al-Muhaimin. Ini nama-nama masjid, iya Pak. Dan udah cukup aja kata dia. Sebelum sampai 99 udah berakhir. Nah dulu itu dari masjid yang berbagai al itu bagikan daging kurban ke rumah saya. Begitu saya diberitahukan bahwa saya bercerita tentang Imam Ali, putus seluruhnya. Nggak ada lagi daging kurban datang. Rupanya saya sudah diangkat dari posisi menerima hewan kurban sebagai posisi membagi-bagikan daging kurban. Dan tidak lagi di Bandung sekarang. Yang dulu kasih saya itu di Bandung, tapi saya bagikan sekarang ke seluruh Indonesia. Saya bagi-bagikan daging kurban ke seluruh Indonesia. Sekarang saya tidak menyebut lagi dosa saya. Jasa saya ialah karena saya mengenal Imam Ali sekarang ini. Dan karena di Bandung saya diekskomunikasikan dari kalangan para ustadz, akhirnya saya sampai di Jakarta dan mendirikan yayasan-yayasan di Jakarta untuk menyebarkan madhab Ahlul Bait ini. Dan menularlah ban Ahlul Bait itu dari Jakarta. Walaupun sampai sekarang ketika saya ditanya orang, di mana pusat Ahlul Bait itu di Indonesia? Saya ditanya berapa jumlah pengikut Ahlul Bait di Indonesia. Saya sebutkan 2,5 juta orang. Dalam hati saya sebutkan, itu pun kalau dikumpulkan kita bisa melihat 2,5 juta orang itu, asal setiap orang yang melihat itu menusuk matanya gini, sehingga setiap orang menjadi beberapa biji di situ itu ya. Baru jumlahnya sekian. Ada 2,5 juta orang. Pusatnya di mana? Saya tetap mengatakan pusatnya di kota Bandung. Dan saya bercanda, sekiranya Anda melemparkan batu ke atas langit dan batu itu jatuh, besar kemungkinannya jatuh kepada salah seorang pecinta Ahlul Bait. Gitu saya bilang. Saking banyaknya itu. Jadi kalau lemparkan batu ke atas, pasti jatuhnya kepada pecinta Ahlul Bait. Asal batu itu dilemparkannya di atas jalan kampus pada hari ini, khususnya di atas Matahari. Nah, hari Idul Ghadir itu disebut Yaumut Tabassum, hari senyum-senyum, hari kita bergembira bersama sesama kita. Tapi ini juga Yaumu It'amit To'am, hari saling memberikan makanan. Jadi mestinya kita saling berkirim makanan. Alhamdulillah anak-anak ini juga ikut tertawa. Wah, saya bahagia ini karena ini Yaumut Tabassum, ini hari tersenyum. Segera saudara tidak ada kawan senyum, keluar dari sini senyum sendirian. Senyum saudara itu insya Allah mendapat pahala. Senyum karena kita mendapat kebahagiaan, diperkenalkan kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Imam Ali. Itu yang ditulis di situ tuh. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dahulu kalau orang mau masuk kota, dahulu sih
Di negeri-negeri Arab, orang masuk kota, dia harus masuk benteng dulu. Bisa lihat kota itu dari jauh, indah sekali. Tapi orang itu baru melihat keindahan kota yang sebenarnya, kalau sudah masuk pintunya, pintu gerbangnya dibuka, kita baru masuk, ternyata di situ ada taman-taman, ada yang lebih indah lagi. Kalau melihat dari jauh, indah juga tuh dari jauh, tapi lebih indah lagi kalau kita masuk ke dalam. Kalau rumah-rumah orang barat, Pak, rumah-rumah di Inggris atau di Australia, di Amerika, saya tidak menyombongkan diri. Tanya sama istri saya yang sudah pernah ke Amerika, sudah pernah ke Inggris, sudah pernah ke Jerman, ke negeri Belanda, ke berbagai negeri di dunia tanpa pernah lulus TOEFL lebih dahulu. Pernah ujian bahasa lebih dahulu, dia sudah keliling dunia. Dia misalnya punya besan di Amerika. Rumahnya itu dari luar tidak begitu bagus, tapi begitu masuk ke dalam, dibuka pintunya, indah. Orang-orang Amerika itu tanya juga sama Ibu Khadijah. Ibu Khadijah pernah tinggal di Jerman. Rumah-rumah orang Jerman itu tidak begitu bagus dari luarnya, tapi kalau masuk ke dalam, indah, di situ diaturin. Kalau orang Indonesia yang diatur itu, yang bagus itu di permukaan. Begitu masuk di dalam itu, mana kotor, carut-marut gitu tuh. Kalau masuknya itu bukan kota ilmu Rasulullah. Nah, kalau kita melihat Islam itu dari jauh, tanpa melalui pintunya, yaitu Imam Ali, seperti orang yang melihat kota-kota atau rumah-rumah di Amerika. Indahnya itu dari luar aja. Kalau mau yang lebih indah lagi, masuklah ke dalam itu. Bukakan pintunya. Dan apa pintu kota ilmu Rasulullah itu? Yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Sekarang biasanya katanya kalau di negara-negara para pengikut Ahlul Bait, apa yang dilakukan pada hari raya Idul Qadir itu? Tadi yaumu it'am itu saling berbagi makanan dengan tetangga. Kalau dulu di Indonesia, kalau lebaran itu biasanya silih antiran rantang. Dan ada lagi kebiasaan mereka dalam acara itu, mereka sering membacakan puisi-puisi tentang Imam Ali. Saling berbalas puisi tentang Imam Ali. Misalnya, hadza haditsun qalahu Muhammadu. Inilah hadis yang disabdakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan kepada kita hadis ini melalui hadis yang ada sanadnya, musnadu. Sekarang saya mau cerita di Balakh itu Afghanistan Utara. Dahulu tinggal seorang kaya raya. Ketika ia meninggal dunia, ia mewariskan kekayaan yang banyak, 2 orang anak, dan 3 lembar rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kan ketika Rasulullah haji, beliau menggunting rambut di Mina. Rambut beliau itu dibagi-bagikan kepada jemaah haji yang pertama. Entah gimana orang Afghanistan dari Balakh itu memperoleh 3 lembar rambut yang dipeliharanya baik-baik. Setelah dibagi seluruh kekayaan, satu mengambil rambut Rasulullah, satu lagi mengambil rambut, tinggal 1 rambut. Wa baqiya sya'ratun wahidatun. Tinggal 1 lembar rambut lagi. Lalu kata salah seorang saudara itu, kita potong aja menjadi 2. Kata si adiknya yang kecil, itu su'ul adab, itu tidak sopan lah menyobekkan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi 2. Kalau begitu, kata kakaknya, ya sudah, kamu tebus aja ini yang 1 rambut itu, yang bagianku yang sepotong itu kamu tebus dengan hartamu. Lalu si Ali dengan gembira mengambil, serahkan itu kepadaku, dan aku tebus sepotong rambut Rasulullah itu dengan seluruh warisan yang aku peroleh dari ayahku. Buatku lebih berharga selembar rambut Nabi itu dari seluruh kekayaan yang diwariskan ayahku. Jadi diserahkanlah kekayaan itu kepada kakaknya, dan kakaknya menjadi orang terkaya di kota Balakh itu. Dia hidup sederhana, si adiknya itu. Tetapi sebagaimana Al-Quran mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan orang yang berbuat baik itu kecuali perbuatan baik lagi. Lalu rezeki pun melimpah kepada adiknya yang kecil. Dalam pertumbuhan waktu makin lama adiknya makin kaya, dan entah gimana kemudian musibah datang bertalu-talu menimpa kakaknya, sehingga kakaknya menjadi orang miskin.
adiknya kemudian menyantuni dia sebaik-baiknya. Pada waktu meninggal dunia, seorang ulama bermimpi dia ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memerintahkan kepada ulama itu untuk berziarah kepada si Fulan ibni Fulan, yaitu orang yang memperoleh rambut Rasulullah itu. Ziarahlah kepadanya karena dia termasuk orang yang tinggi kedudukannya di hadapanku. Dia merindukan aku, dia menghormati 2 lembar rambutku dengan penuh kehormatan karena dia adalah peninggalanku, dan aku angkat dia dalam kedudukan yang sangat terpuji di hadapanku. Kalau kalian mau memperoleh doa yang dimakbul, maka ziarahilah kuburan si Fulan ibni Fulan. Cerita ini ada di dalam kitab ini. Kalau menghormati warisan Rasulullah berupa lembaran-lembaran rambut saja, mengangkat seseorang kepada tingkat yang tinggi karena penghormatannya yang tulus, apalagi yang menghormati warisan Rasulullah yang beliau katakan, inni tarikun fikum as-saqalain kitab Allah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka besar yang jauh lebih tinggi nilainya dari 3 lembar rambut Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi. Pemimpinnya Ahlul Bait Nabi setelah Rasulullah SAW adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Maka orang yang menghormati peristiwa Ghadir Khum, memuliakannya, menjadikan satu bagian yang paling penting dalam hidupnya, akan diangkat derajatnya lebih tinggi insya Allah daripada orang yang menghormati 3 lembar rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita semua berada dalam rangka menghormati warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahlul Bait Nabi. Ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diambil dari kitab Ad-Dam'ah As-Sakibah, air mata yang tercurah, itu terjemahannya, halaman 82. La yu'adzibullahu al-khalqa illa bidhunubil ulama illadzina yaktumuna al-haqqa min fadli aliyyin wa itratih. Allah tidak akan mengazab makhluk kecuali karena dosa para ulama yang menyembunyikan kebenaran tentang keutamaan Imam Ali dan Ahlul Baitnya. Wa innahu lam yafshi fawqal ardi ba'da nabiyyina wal mursalina afdalu min syi'ati aliyin wa muhibbih. Ketahuilah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang berjalan di atas permukaan bumi ini sesudah para nabi dan para utusan yang lebih mulia daripada para pecinta Ali. Di atas permukaan bumi ini tidak ada yang lebih mulia setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali pecinta Imam Ali. Alladzina yuzhiruna amrah, yang menampakkan perintah Imam Ali, wa yansuruna fadlah, dan yang menyebarkan keutamaan Imam Ali. Ulaika taghsyahumur rahmah, mereka itulah yang kasih sayang Allah akan menutup mereka. Wa tastaghfiru lahumul malaikah, dan malaikat akan memohonkan ampunan kepada mereka. Tidak ada makhluk di atas bumi ini yang lebih mulia daripada para pecinta Imam Ali, yang berkumpul untuk menghormati dan memuliakan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih berharga tentu saja dari 3 lembar rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal wailu kullul wail, celaka dan celakalah lima yaktumu fadailahu, yang menyembunyikan keutamaan Imam Ali, wa yunkiru amrohu, yang menolak perintahnya. Fama asbarahum alan nar, betapa tabahnya mereka untuk ikut masuk neraka, kata Rasulullah. Itu orang-orang yang selalu menyembunyikan Imam Ali, itu orang-orang yang sabar, yang mempertahankan pendiriannya berabad-abad, ratusan tahun lamanya untuk menyembunyikan Imam Ali. Fama asbarahum alan nar, betapa siapnya mereka untuk masuk neraka.
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pengikut yang masuk neraka saja bisa begitu sabar, masa pengikut Ahlul Bait tidak bisa bersabar? Dalam doa pagi dan sore itu kan ada syair juga di situ. Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi, fa kaifa asqa bihubbi alin nabi. Dahulu ada seekor anjing mengikuti pemuda-pemuda yang soleh yang lari dari masyarakat pergi ke gua. Anjing itu ngikut, dilempari dengan batu juga dia tetap ikut. Lebih baik dilempari batu daripada meninggalkan pemuda yang soleh ini, ikut masuk gua. Dan kemudian Ashabul Kahfi itu tidur di situ selama 300 tahun dan anjingnya menunggui di pintu gua. Wa kalbuhum basitun yadaihi fil wasi, dan si anjing itu menjulurkan kedua kakinya di hadapan mereka. Ikut juga anjing itu tidur selama 300 tahun. Dialah satu-satunya hewan yang masuk surga. Dan hewan yang masuk surga itu seekor anjing. Yang anehnya sekarang, kalau ada anjing masuk pesantren dibunuh rame-rame. Padahal orang pesantren itu belum tentu masuk surga. Anjing itu sudah dijamin masuk surga. Karena apa anjing itu? Karena dia ikut orang saleh, Ashabul Kahfi. Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi. Berbahagialah anjing karena mencintai Ashabul Kahfi. Fa kaifa asqa bihubbi alin nabi. Maka bagaimana mungkin aku masuk neraka dengan kecintaanku kepada alin nabi, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya belum cerita, tapi yang terakhir aja Gadir Humnya. Apa yang dilakukan orang pada Gadir Hum? Mereka biasanya mengucapkan salam dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minina Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Kalau dilanjutkan, Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minina wal a'immah salamullahi alaihim. Bapak-bapak dan Bu harusnya saling mengucapkan itu, tapi karena kita tidak hafal, sekarang bareng-bareng aja, seakan-akan kita saling mengucapkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ikuti itu setelah saya nanti. Nah, yang kedua, kita harus mengikatkan tali persaudaraan di antara sesama kita dengan membaca doa ini, yang saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita kemudian saling bersalamat dan kita mengucapkan ayyadu al-mu'minuna yadahul yumna ala yadil yumna li akhihi al-mu'min alaihi salam. Nanti kita akan mengulang Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin wal a'immah alaihi salam, yang artinya segala puji bagi Allah yang menjadikan kita termasuk berpegang kepada wilayah Amiril Mukminin dan para a'immah, para imam alaihi salam. Kemudian kita mempersaudarakan diri kita dengan mengucapkan kata ini. Aku persaudarakan diriku denganmu karena Allah. Aku bersalaman denganmu karena Allah. Dan aku mengikat perjanjian dengan kamu, dengan Allah, para malaikatnya, para rasulnya, para nabi, dan para imam maksumin, menuliskannya sebagai saksi kita. Jadi kita bertekad mengucapkan kata itu karena kita tidak hafal juga. Nanti bapak-bapak ucapkan sesudah saya. Jadi saya mengikatkan perjanjian dengan Anda sekarang sebagai saudara. Kita bersalaman dengan sebuah perjanjian yang disaksikan Allah, para malaikatnya, rasulnya, para nabi, dan seluruh a'immah alaihimussalam. Kemudian kita mengatakan, sekiranya aku nanti termasuk ahli surga dan memperoleh syafaat, maka aku akan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku tidak masuk surga sebelum Allah masukkan engkau bersamaku ke dalamnya. Bi an adkhulal jannah la adkhuluha illa wa anta ma'i. Aku tidak mau masuk surga kecuali engkau akan bergabung bersamaku. Itu doa kita kemudian, dan saudara akan mengatakan, saudara harus mengucapkan
aku sudah ridhokan seluruh hak persaudaraan kepadaku kecuali syafaat dan doa dan ziarah gitu. Jadi kita hanya akan baca yang dua hal ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu mengulangi sesudah saya ucapan salam persaudaraan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan saya, dan saya nanti akan bacakan baiat persaudaraan itu dalam bahasa Indonesia saja. Tapi yang pertama dalam bahasa Arab yang artinya segala puji bagi Allah yang menjadikan kita termasuk umat yang berpegang teguh kepada kecintaan kepada Amiril Mukminin dan para imam alaihi salatu wassalam. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin wal a'immati alaihimussalam. Sekarang saya baca jawaban saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bayangkan bahwa tangan-tangan kita sekarang ini bersalaman, berbaiat, mengikat persaudaraan. Saya bersaudara dengan kalian atas nama Allah. Saya bersalaman dengan kalian atas nama Allah. Dan kita semua berjanji dengan disaksikan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya, para anbiya dan seluruh imam yang maksum alaihimussalam, sekiranya aku nanti termasuk penghuni surga dan bisa diberikan wewenang untuk memberi syafaat, maka demi Allah aku tidak akan masuk surga kecuali aku masuk surga bersama kalian. Allahumma inni in kuntu min ahlil jannah wa syafa'ah wa udhina li bi an adkhulal jannah la adkhuluha illa wa antum ma'i. Sekiranya aku termasuk penghuni surga dan diizinkan memberi syafaat, aku tidak akan masuk surga kecuali kalian masuk ke dalamnya bersamaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali, dan sampailah kita kepada acara yang terakhir. Yang pertama, saya akan menyebutkan dalam beberapa kalimat saja peristiwa Ghadir Khum itu. Jadi pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah pulang dari ibadah haji dan beliau mengumpulkan para sahabatnya. Waktu itu beliau mengangkat tangan Imam Ali dan berkata, "Man kuntu maula fahadha aliyun maula." Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, hendaklah juga menjadikan Imam Ali sebagai pemimpinnya. Siapa yang mengikuti Rasulullah, maka wajib juga dia mengikuti Imam Ali sepeninggal Rasulullah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 10 Hijrah di tengah-tengah padang pasir di sebuah oase yang namanya Al-Ghadir. Oase itu berada di sebuah tempat yang namanya Khum, sehingga peristiwa itu disebut peristiwa Ghadir Khum. Itulah yang kita peringati sekarang. Itu pengumuman yang pertama. Yang terakhir, pengumuman yang keduanya ialah bahwa sekarang ini kita akan melanjutkan dengan acara yang lebih besar lagi, yaitu acara Asyura, yaitu satu peristiwa ketika orang yang melanjutkan Imam Ali itu beserta sahabat dan keluarganya dibantai di Karbala. Dosa mereka sekali lagi karena mereka menyebarkan kecintaan kepada Rasulullah
kepada Imam Ali dan seluruh ahlul baitnya. Nah, kita berada dalam persiapan menghadapi Asyura yang akan kita lakukan besar-besaran. Sekiranya kemudian ada perlawanan dari orang-orang yang mendustakan Imam Ali, maka kita akan berkata seperti Imam Hussein, sekiranya agama Nabi Muhammad itu tidak bisa tegak, illam yastaqim dinu Muhammadin. Jadi bersiap-siaplah untuk acara Asyura yang akan datang. Dan sekarang bapak-bapak dan ibu belum dituntut untuk menyerahkan lehernya di atas pedang. Gak usah menawarkan kematian, tidak diminta juga, satu saat pasti mati. Tapi yang diminta sekarang ini ialah pengorbanan dengan harta. Karena itu kalau tidak diminta sampai mati pun tidak dikasihkan. Jadi kalau nanti beredar, tolong berikan sumbangan apa sajalah sekedarnya. Jangan tiru orang-orang Bahrain yang sekarang ini sedang dianiaya oleh para pendusta Imam Ali. Sekarang ribuan orang-orang Bahrain meringkuk di penjara. Perempuan, anak-anak, orang tua. Ada di antara mereka yang dikorbankan, diberikan kepada anjing-anjing yang galak untuk dicabik-cabik tubuhnya. Dosa mereka hanya karena mereka mencintai Imam Ali. Masjid-masjid mereka dibakar, dan harta Quran mereka yang sama dengan Quran kita juga dibakar juga. Karena ini katanya Qurannya Syiah, jadi dibakar juga. Dan bagi mereka lah mungkin mereka bisa berkata, sekiranya agama Nabi Muhammad SAW tegak kecuali dengan ditebas pedang. Hei pedang, tebaslah aku. Kita tidak perlu seperti orang Bahrain, insya Allah. Menyempurnakan perayaan Idul Fitri kita pada siang hari ini, setelah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh salah seorang zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma kun li walika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka 'alaihi wa 'ala abaihi fi hadhihi as-sa'a fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عملنا بفضلك ولا تعملنا بعدلك، واغفر بنا ما أنت أهله ولا تغفر بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا من المتمسكين في ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. على النبي وعليه الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.